Shalom saudaraku, kita bertemu kembali dan saat ini saya mau bagikan satu renungan bagi kita dari firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 20 sampai 25. Kisah tentang Lazarus yang sangat miskin dan orang kaya yang hidupnya mewah, di mana dia menikmati kekayaannya dengan pesta pora setiap hari. Tapi sebelum saudara kita berdoa, terima kasih kami mengucap syukur pada sore ini karena anugerah-Mu besar atas kami, dan kami bersyukur karena Tuhan beri kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami terima firman-Mu sebab kami percaya firman-Mu sanggup mengubah, memberkati setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku, 4 kebenaran tentang hidup. Mengapa saya mengangkat topik ini? Tujuannya adalah supaya kita menghargai hidup kita, supaya kita mempergunakan hidup kita, memanfaatkan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang bermanfaat, berguna, dan terutama hal-hal yang berkenan untuk kerajaan Allah. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena ternyata banyak orang yang diberi anugerah oleh Tuhan kehidupan, tetapi mereka seringkali justru menyalahgunakan kehidupan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak bermanfaat baik untuk dirinya, baik untuk orang-orang di sekitarnya, terutama untuk kerajaan Allah. Karena itu saudara, dari kisah Lazarus dan orang kaya ini kita akan belajar 4 kebenaran tentang hidup. Saya harap Anda bisa perhatikan. Kebenaran yang pertama, bahwa semua manusia satu kali pasti mati. Itu sebabnya pengkhotbah berkata bahwa tidak ada yang berkuasa menahan kematian. Entah Anda kaya atau miskin, satu kali pasti mati. Entah Anda memiliki jabatan tinggi atau Anda orang rendahan, satu kali juga pasti mati. Entah Anda orang yang sangat kaya raya atau Anda orang yang tidur di kolong jembatan, yang pasti satu kali manusia akan mati. Saudaraku, tidak ada yang menetap di muka bumi ini kecuali kerajaan Allah. Kematian itu sudah menjadi suatu kepastian oleh karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang pertama tentang hidup, supaya Anda makin menghargai hidup. Hidup itu sifatnya sementara, seperti uap, dan satu kali pasti berakhir dalam kematian. Itu yang pertama. Kebenaran yang kedua saudaraku adalah bahwa kita tidak tahu persis kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, bagaimana caranya kita mati. Kita tidak tahu persis. Tapi satu hal saya mau katakan kepada saudara, ketika engkau mengisi hari-harimu dengan apa yang baik, engkau melakukan apa yang benar, apa yang kudus, apa yang berkenan kepada Allah, bermanfaat untuk kerajaan Allah, bermanfaat untuk sesamamu, kapanpun kematian itu datang, dimanapun engkau akan mati, bagaimanapun caranya engkau akan mati, bukan itu yang terpenting. Tetapi ketika engkau mati, dimanapun dan bagaimanapun caranya, engkau telah siap bertemu dengan Sang Pemberi kehidupan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lakukan apa yang baik. Orang kaya, dalam ayat itu dikatakan orang kaya mati, orang miskin itu juga mati. Lazarus mati karena dia kelaparan, sakit-sakitan, sementara orang kaya itu mati sementara dia menikmati kekayaannya, menikmati kemewahannya dengan hidup dalam pesta pora setiap hari. Kebenaran yang ketiga tentang hidup saudaraku adalah bahwa di balik hidup ini masih ada hidup yang lain. Seringkali kita mendengar bahwa hidup ini hanya satu kali, tetapi ternyata tidak. Dalam Alkitab ini dicatat ayat 23-24, mereka masih berbicara, mereka masih saling melihat, mereka masih ada komunikasi, mereka masih bisa merasakan rasa haus, dan mereka masih bisa merasakan yang namanya penderitaan, kepanasan, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa di sana masih ada kehidupan. Jadi kehidupan bukan hanya satu kali, tetapi di balik hidup kita sekarang ini masih ada hidup yang lain. Karena itu saudaraku, persiapkan dirimu untuk memasuki kehidupan yang lain setelah kehidupan ini. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, begitu kita mati, itu adalah awal baru bagi kita untuk memasuki kehidupan yang baru. Pertanyaannya, sudahkah Anda siap memasuki kehidupan yang baru? Kehidupan kekal, entahkah itu di Firdaus ataukah di lembah penderitaan seperti yang dialami oleh orang kaya itu.
Karena itu saudara, selama engkau hidup di dunia ini, lakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berguna dan bermanfaat, apa yang kudus dan apa yang berkenan kepada Allah. Sehingga ketika satu kali engkau dibawa kepada kehidupan selanjutnya, engkau siap untuk menerima kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu kebenaran yang ketiga. Dan kebenaran yang keempat adalah bahwa tempat di mana kita nanti ditentukan oleh hidup kita sekarang. Ada orang berkata, Adi, ketika engkau mati, kemanakah engkau akan pergi? Surga atau neraka? Pangkuan Abraham atau lembah penderitaan? Itu ditentukan bukan nanti, tetapi sekarang. Selagi kita masih hidup. Itu sebabnya saudara, saya mau katakan kepada Anda hari ini, perbuatlah apa yang baik, perbuatlah apa yang benar, perbuatlah apa yang kudus, apa yang berkenan kepada Allah. Terima Yesus jadi Tuhan, Raja dan penguasa dalam hidupmu. Maka ketika kematian datang, mendatangi saudara, engkau sudah menentukan tempatmu nanti di surga yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Karena itu selagi engkau masih hidup, itu artinya engkau diberi kesempatan untuk datang pada Yesus, kesempatan untuk menerima Yesus dalam hidupmu, kesempatan untuk mempercayai Dia, kesempatan untuk menjadikan Dia Tuhan Raja dalam hidupmu, kesempatan untuk melayani Dia, kesempatan untuk berbuat baik, apa yang benar, apa yang kudus, apa yang bermanfaat, apa yang berguna, dan apa yang berkenan untuk kerajaan Allah. Karena itu saudara, jangan tunda-tunda, ini saatnya. Karena kematian itu kita tidak tahu kapan akan datang. Namun yang pasti, ketika engkau sudah melakukan itu semua, engkau sudah percaya pada Yesus, engkau sudah jadikan Dia Tuhan dan Raja dalam hidupmu, engkau sudah melayani Dia, engkau sudah melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus dan berkenan kepadanya, maka kapanpun kematian itu menjemput saudara, saudara sudah siap bertemu dengan Sang Pemberi hidup. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, 4 kebenaran itu engkau tanamkan dalam hatimu, supaya sebagaimana engkau mempersiapkan kelahiran, menyambut kelahiran, engkau juga mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhanmu. 4 kebenaran itu, yang pertama adalah bahwa satu kali manusia pasti mati. Yang kedua, kebenaran yang kedua saudaraku adalah kita tidak tahu persis kapan, di mana, dan bagaimana kita akan mati. Lalu yang ketiga saudaraku, kebenaran yang ketiga adalah bahwa di balik hidup kita sekarang ini masih ada kehidupan yang lain, kehidupan yang kekal, surga atau neraka. Lalu kebenaran yang keempat, tempatmu nanti di kehidupan selanjutnya ditentukan oleh cara hidupmu sekarang ini. Jika hidupmu baik, hidupmu benar, kau percaya pada Yesus, kau mengikuti Yesus, engkau melayani Yesus, engkau menjadikan Dia Tuhan dan Rajamu, engkau berbuat apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan dan kudus di hadapannya, maka selama hidupmu ini, maka ketika engkau dipanggil kembali oleh Sang Pemberi hidup, engkau layak bertemu dengan Dia. Dan engkau akan mendengar satu perkataan yang berkata, "Sabaslah hai hambaku yang setia, nikmatilah kemuliaan Tuhanmu." Jika saudara ingin menikmati hidup bersama Yesus di surga yang kekal, pergunakan hidup saudara, pergunakan waktumu yang sementara ini untuk percaya pada Yesus, mengikut Yesus, jadikan Yesus jadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu, melayani Tuhan Yesus, melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus, dan apa yang berkenan kepada Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, jadilah pengikut Kristus sejati. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap orang yang mendengarkan firman ini, mereka dijamah, mereka diubahkan, diteguhkan untuk semakin menghargai hidup dan mengisi hidup mereka dengan hal-hal yang berguna untuk kerajaan Allah, dengan membuat apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus, dan apa yang berkenan kepada Allah, dengan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudaraku like, share, komen, dan subscribe. Mari bantu pekerjaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati saudara.